Polisi berhasil mengamankan 4 orang terkait kasus miras oplosan yang menewaskan 9 warga di Kabupaten Subang, Jawa Barat. 2 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Tragedi miras oplosan kembali mengguncang Kabupaten Subang, Jawa Barat setelah 9 orang dilaporkan meninggal dunia akibat mengonsumsi minuman keras campuran. Selain korban tewas, 3 orang lainnya hingga kini masih dirawat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Subang. Kepolisian Resor Subang bergerak cepat melakukan penyelidikan begitu menerima laporan adanya warga yang mengalami gejala keracunan pada Senin 9 Februari. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam peredaran miras oplosan berjenis vodka Big Boss atau gambling yang dicampur minuman energi saset. Dari hasil pemeriksaan, 2 orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni berinisial HS 49 tahun sebagai pemasok dan CM 50 tahun selaku pemilik toko tempat miras dijual kepada para korban. Sementara 2 lainnya berinisial PNM 29 tahun dan EH 18 tahun masih berstatus saksi dan menunggu hasil gelar perkara lanjutan. Sebagai informasi, miras oplosan tersebut diketahui dikonsumsi para korban di sejumlah lokasi di wilayah Kota Subang. Beberapa jam setelah mengonsumsi, korban mengalami gejala serius seperti mual, muntah, pusing, gangguan penglihatan, penurunan kesadaran, hingga sesak napas. Para korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Subang dan untuk mendapatkan perawatan medis. Namun hingga Kamis 12 Februari, 9 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 3 lainnya masih dirawat intensif. Selain itu, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa botol bekas miras, saset minuman energi, sisa cairan oplosan, serta sampel muntahan dan darah korban. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Tragedi miras oplosan di Kabupaten Subang, Jawa Barat menyisakan kisah memilukan setelah 9 warga meninggal dunia usai mengalami gejala parah seperti mata memerah hingga kejang-kejang. Para korban sempat berjuang melawan racun yang menggerogoti tubuh mereka sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Salah satu korban bernama Yuyu Wahyudin, 49 tahun, sempat mengalami penderitaan hebat sebelum menghembuskan napas terakhir. Gejala keracunan muncul sejak Senin malam 9 Februari setelah ia mengonsumsi miras jenis vodka yang dicampur minuman energi. Awalnya mata korban memerah, namun kondisinya terus memburuk hingga perutnya terasa sangat sakit dan mengalami kejang-kejang. Informasi ini disampaikan langsung oleh paman korban bernama Hasim pada Kamis 12 Februari. Berdasarkan informasi keluarga, korban sebelumnya berpesta miras bersama sejumlah rekannya dengan mengonsumsi campuran alkohol botolan dan serbuk minuman energi. Sementara itu, seorang warga bernama Cuneng mengatakan konsumsi miras oplosan telah lama menjadi kebiasaan warga, bahkan dianggap sebagai tradisi di kawasan Pasar Impres Karanganyar, Subang. Minuman jenis vodka Big Boss atau gambling itu disebut kerap dikonsumsi hampir setiap hari secara berkelompok oleh sejumlah orang.
dengan harga sekira Rp25.000 per liter dan dicampur serbuk minuman energi. Miras tersebut dijual bebas dan mudah dijangkau. Almarhum pertamanya kan datang pas pagi jam 8. Dia itu si matanya kan pedih, terus dibeliin obat tetes. Nah jam 9 dia itu sakit katanya ininya, perutnya. Dia minum obat, nggak tahu obat proma, nggak tahu apa, kayaknya proma itu ada di warung. Ininya yang kedua, yang ketiga itu kejang-kejang, terus dibawa ke rumah sakit RSUD Cihereng. Ya langsung ditangani dokter di sana. Itu sudah banyak belum sih, atau tetangga ataupun saudara lain yang mengalami gejala yang sama juga Pak saat itu? Oh nggak tahu. Ya. Itu setelah minum apa sih Pak? Kalau Informasinya minum apa sebelumnya? Sebelumnya kurang tahu sih. Informasi minuman alkohol gitu Pak, atau seperti apa? Kata yang tetangga di sana, kayaknya dia nggak tahu 2 hari ke belakang dia itu katanya minum. Minum apa Pak? Informasi? Minum ya minuman miras kayak gitu. Jenisan kayak itu, minuman yang sekarang itu gambling apa nggak tahu tuh. Berapa hari Pak sudah dirawat di RSUD? Sehari juga belum. Sehari juga belum. Ya masuk jam 11, meninggal jam 2 lebih 40. Kalau di rumah berarti 1 hari mengalami kesakitannya itu? 1 hari juga enggak di rumah. Kan dari pagi jam 7 reaksi itu terjadi, dia sakit perut. Jam 9, jam 11 dibawa ke rumah sakit. Jam 2 meninggal. Nah selain almarhum ini mungkin ada berapa tetangga lagi atau saudara lagi yang lain yang menjadi korban miras atau masih dirawat nggak sih Pak? Ada temennya yang satu, malahan nggak tahu tuh yang itu mah, yang 2 mah nggak tahu dah, soalnya kan itu mah jauh. Yang satu mah agak deketan, dia sama meninggal. Minumnya hari apa sih Pak itu Pak? Kayaknya hari Senin. Hari Senin. Ya. Kayaknya sih yang 6 orang yang meninggal barusan 2-an. Hari ini yang dikuburin sekarang mah kemarin meninggalnya. Yang satu lagi malam di rumah sakit semuanya. Kejadian gimana tuh Pak? Apa? Ya, seperti yang Bapak tahu gimana informasi? Jadi minum-minumnya seperti apa sih Pak itu Pak? Seperti apa, gambling Gembling. sama extra jos lah. Oh sama suplemen kayak gitu ya. Jadi itu kegiatan rutin warga atau kebiasaan warga biasanya? Kebiasaan dia mah pagi juga suka minum. Biasa. Tapi di satu tempat atau beda-beda Pak tempatnya? Ini mah satu tempat di pasar Impres yang dekat tempat sampah. Kumpul ya. Oh memang warga memang suka beli di situ. Iya. Dan memang ini sudah tradisi warga di situ. Iya. Tapi sebelumnya tidak ada tidak ada pernah keracunan ataupun Belum, baru ini kayaknya kebanyakan ini mah. Pak, waktu ini berapa orang dia bareng-barengnya? 6 orang. Oh, ngumpul 6 orang Ya. minum bareng. Oke. Pak, bang nggak? Sikut. Ditarik.
Sebanyak 9 orang dilaporkan meninggal dunia setelah mengonsumsi minuman keras oplosan di Kabupaten Subang, Jawa Barat. 3 orang lainnya hingga kini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Subang akibat keracunan berat. Peristiwa bermula ketika para korban berkumpul di kawasan Atelir Subang dan mengonsumsi miras jenis gambling yang dicampur serbuk minuman energi pada Minggu 8 Februari malam. Kemudian rombongan berpindah ke kafe yang tengah menggelar grand opening dan kembali membeli tambahan miras. Konsumsi miras oplosan tersebut berlanjut hingga dini hari dan diteruskan kembali pada Senin 9 Februari sehingga total pesta berlangsung hampir 20 jam non-stop. Menjelang Senin malam, para korban mulai merasakan gejala keracunan seperti mual, muntah, gangguan pernapasan, dan kondisi fisik yang terus melemah. Sejak saat itu, korban meninggal dunia setelah bertahap dari Senin hingga Kamis 12 Februari. Hingga Kamis siang, jumlah korban tewas tercatat mencapai 9 orang setelah 1 korban terakhir dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, Bupati Subang mengungkapkan rasa prihatinnya seusai 9 orang tewas setelah menenggak miras oplosan. Menurutnya, insiden ini sangat memilukan lantaran korban meninggal secara sia-sia, padahal mereka masih memiliki istri dan anak-anak. Di sisi lain, pantauan di TPU Dungus Biru, Kelurahan Cigadung, suasana pemakaman dipenuhi isak tangis keluarga. Bahkan banyak kerabat yang datang melayat untuk mengantar para korban ke peristirahatan terakhir. Untuk para korban dari miras oplosan, yang pertama itu, yang kedua saya ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Subang, itu tolong kita saling menyayangi diri kita sendiri. Sebelum sayang orang lain, sayangi diri kita sendiri dan hindari melakukan hal-hal ataupun mengkonsumsi hal-hal yang bisa membuat hilang kesadaran ataupun keracunan, salah satunya miras oplosan ini. Saya menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Subang untuk tidak lagi, jangan sampai ada kasus terulang ke depannya, ada masyarakat yang harus kehilangan nyawa, meninggalkan anak dan istri hanya karena kecerobohan dan kebodohan menurut saya, mengkonsumsi minuman-minuman yang tidak seharusnya. Dan saya tadi sudah langsung menginstruksikan kepada Satpol untuk segera menyisir, karena sebetulnya sudah sering kita lakukan penyisiran. Namun yaitu ternyata yang jualan ini kadang lebih pintar juga. Kadang di depan tokonya tutup, di belakangnya masih jualan. Kadang lagi sumput-sumputan. Jadi sampai hari ini kita masih ngumpulin karena tidak terpusat di sini ya, dok. Jadi ternyata yang keracunan ini kan tidak semuanya di RSUD. Yang di RSUD hari ini 9 ya, 9 dan sekarang sisa 2 ini masih dalam tahap pengobatan intensif. Yang satu ada di ICU, yang satu ada di IGD, 2 orang, dan sampai hari ini seperti itu. Cuman datanya kita masih mengumpulkan data yang akurat karena memang ada yang ke RSUD, ada yang ke klinik, ada yang ke PPN. Jadi tidak terpusat di satu rumah sakit, jadi tersebar tapi dengan sesuai dengan yang kita ketahui jumlahnya katanya 9. Nah, mungkin kita mau cari dulu data benar otentiknya. Untuk yang dirawat nih? Yang dirawat setahu kita baru informasi baru 3 di rumah sakit di Ciereng. Gejalanya apa sih ini seperti apa? Ya kronologisnya Mami belum paham ya, mungkin datangnya karena nyeri ulu hati atau apa, atau muntah-muntah dan sebagainya. Sampah-sampah ini sudah dibawa ke lab atau belum? Untuk sementara ini Mami belum ngecek ke kantor sampelnya mau seperti apa atau di mana, kita belum melihat ke situ. Ya. Berarti sampai saat ini korban udah mencapai 9. Ya, setahu saya baru sampai 9. Banyak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.